Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Pagi, Bu. Semangat? Semangat. Alhamdulillah kalau Anda masih semangat pada pagi hari ini. Jadi pada pagi hari ini seperti biasanya pada setiap Rabu pada mata pelajaran saya yaitu mata pelajaran biologi kesehatan, kita akan membahas materi kelanjutan yang kemarin sudah pernah saya berikan kepada Anda semua. Hari ini saya ingin bertanya dulu sebelum kita masuk pada materi pembelajaran ketua kelas. Sebelum kita mulai pelajaran, saya minta ketua kelas untuk maju ke depan, memimpin teman-teman untuk kita berdoa sebelum masuk pelajaran. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama berdoa dengan membaca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah mulai. Terima kasih buat ketua kelas yang sudah memandu teman-teman untuk pagi ini membacakan doa. Semoga doa yang kita panjatkan pagi hari ini mendapat dari syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala dan Anda ke depannya bisa belajar lebih baik lagi. Oke, sebelum memulai mata pelajaran, ketua kelas ada yang berhalangan hari ini? Ada ibu sedang sakit. Saya absen dulu ya. Oke. Dani Manailo? Sakit. Astuti? Hadir Bu. Nur Fadila? Hadir Bu. Vikram? Ya, Bu. Marga? Hadir Ibu. Sulastri? Hadir Ibu. Wisandi? Naila? Hadir Ibu. Iman? Hadir, Ibu. Intan? Hadir Ibu. Aprilia? Hadir Ibu. Vika? Hadir Bu. Usnur? Hadir Bu. Martan? Hadir, Bu. Rafli? Hadir. Dwi Aprilia? Hadir Bu. Dwi Bintang? Hadir Ibu. Safirna? Hadir Ibu. Tiksa? Hadir, Ibu. Oke. Yang berhalangan hadir teman kalian yaitu Dani Manailo ya. Jadi pada pagi ini di sela-sela doa kita tadi, mari kita sama-sama mendoakan semoga Dani sesegera mungkin diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Dani dapat berkumpul lagi dengan Anda semuanya di sini belajar seperti biasanya. Oke? Ya. Jadi hari ini setelah Ibu memberikan absen, Ibu akan melanjutkan materi Ibu kepada kalian semua. Jadi materi Ibu hari ini merupakan kelanjutan dari materi Ibu pada Rabu kemarin. Oke. Sebelum Ibu lanjut ke materi hari ini, mungkin Ibu akan bertanya dulu ke Anda. Ada yang masih ingat materi kita pada minggu kemarin? Rabu kemarin. Ada? Ya, ketua kelas duluan ya. Ketua kelas, materi kita minggu lalu mengenai apa? Tentang keanekaragaman hayati. Ya, benar sekali. Jadi mungkin semalam ada yang sudah baca-baca, ada yang sudah belajar, ada yang masih mengingat kembali apa yang pernah saya sampaikan pada minggu lalu tentang materi keanekaragaman hayati. Jadi sebelum lanjut ke materi hari ini, saya akan mengembalikan pemikiran Anda tentang materi kemarin. Ada yang masih ingat tentang materi kemarin? Ya? Saya mau bertanya dulu. Ada yang tahu apa saja macam-macam keanekaragaman hayati yang kemarin sudah kita bahas? Ada yang masih ingat? Ya. Marga, silakan. Hayati terbagi atas 3 tingkatan. Yang pertama yaitu keanekaragaman tingkat gen, yang kedua keanekaragaman tingkat spesies, yang ketiga keanekaragaman tingkat ekosistem. Oke, yang lain bagaimana? Yang lain bisa? Yang lain? Ya. Jadi yang disampaikan oleh Marga Aulia yaitu pada pembahasan yang kemarin
untuk pembahasan tentang keanekaragaman hayati sudah kita bahas kemarin, yaitu keanekaragaman hayati ini dibagi atas 3 tingkatan. Yang pertama adalah keanekaragaman tingkat gen. Yang kedua adalah keanekaragaman tingkat spesies. Yang ketiga adalah keanekaragaman tingkat ekosistem. Oke, kita berikan aplaus untuk Marda. Pertanyaan yang kedua nanti yang akan Ibu berikan, ini merupakan bisa menjadi motivasi juga buat yang belum belajar mungkin. Jadi hari ini pertanyaan Ibu yang kedua menyangkut pembahasan yang kemarin. Ada yang masih ingat? Faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi keanekaragaman? Faktor yang dapat menyebabkan keanekaragaman hayati ada 2 faktor, yaitu faktor genetik dan faktor lingkungan. Oke, kita berikan aplaus untuk. Jadi untuk sudah dibahas oleh Yogi tadi bahwa faktor yang mempengaruhi keanekaragaman hayati di muka bumi ini ada 2. Yang pertama adalah faktor genetik atau faktor gen. Yang kedua adalah faktor bisa diingat? Bisa. Oke. Alhamdulillah alamin kalau begitu. Boleh Ibu memberikan pertanyaan lagi? Boleh. Menyangkut materi yang kemarin. Boleh? Boleh. Menurut kalian apa saja yang menjadi fungsi dari keanekaragaman organisme? Manfaat dari keanekaragaman hayati. Ada yang tahu? Keanekaragaman hayati sebagai bahan pangan, sebagai sumber energi, sumber air, sebagai penjaga kelestarian budaya, mental dan kesehatan kita sebagai manusia. Oke. Hari ini Anda sudah dengar tadi pemahaman yang disampaikan oleh teman-teman Anda, dan saya pikir Anda sudah alhamdulillah menguasai materi pada Rabu kemarin. Jadi kita akan berangkat pada materi kita yang baru hari ini. Sebelum Ibu lanjut kepada materi hari ini, mungkin terlebih dahulu Ibu akan mengajak Anda. Ibu akan memberikan pertanyaan yang mungkin pernah terjadi, entah semalam, entah pagi tadi, entah barusan, yang jelasnya pernah Anda alami. Ya? Pernah ada yang merasa batuk? Pernah ada yang batuk? Ya. Kalau tidak ada berarti tidak masuk akal. Ada kan? Ya. Pernah ada yang merasa bersin? Pernah. Bagaimana bentuk bersin? Ya. Bagus sekali. Jadi pembahasan kita hari ini menyangkut dengan apa yang hari ini saya tanyakan. Sebelum saya lanjut, terlebih dahulu saya akan menanyakan ke Anda semua. Kira-kira yang menyebabkan Anda bisa mengalami bersin, bisa mengalami batuk, itu sebenarnya dipengaruhi oleh apa? Ada yang bisa? Ya, Mardaulia. Menurut Mardaulia, faktor apa saja yang mempengaruhi seorang mudah terkena batuk, bersin? Faktor kuman, debu. Penyebabnya berarti dari kuman yang pertama, ya. Yang kedua, debu. Ada lagi yang lain? Polusi, virus, bakteri. Oke. Jadi penyebab Anda batuk, Anda bersin yang disampaikan oleh teman kalian tadi itu benar adanya. Tetapi di sini saya lebih mengutamakan kepada faktor yang disebabkan oleh virus. Karena pembahasan kita hari ini adalah mengenai virus. Sebelum saya lanjut kepada materi virus, saya akan terlebih dahulu mengajak Anda untuk menonton tayangan yang akan saya tampilkan di layar depan, dan Anda saya minta untuk sama-sama menyimak apa yang akan saya putarkan di depan. Mau hemat tanggal tua gini. Sejumlah pasien dengan penyakit tak dikenal berdatangan ke Rumah Sakit Pusat Wuhan awal Desember 2019.
Dr. Li Wenliang, dokter di rumah sakit, kemudian menyebarkan berita lewat sosial media bahwa para pasien menunjukkan gejala radang paru-paru akibat virus. Pejabat kesehatan Cina mulai menyelidiki pecahnya wabah. Sejumlah pasien pertama punya akses ke pasar pasien corona pertama di luar Cina. Jepang melaporkan kasus perdana berikutnya. Tidak ada di antara pasien ini yang pernah datang ke pasar di Wuhan. Kemungkinan besar penularannya dari orang ke orang. Di Cina, virus meluas ke berbagai kota. Warga mulai memakai masker. 200 kasus diakui resmi, tapi diduga jumlahnya jauh lebih banyak. Tenaga medis di Wuhan yang kontak langsung dengan pasien mulai terinfeksi sakit. Taiwan dan memutuskan langkah drastis. Semua transportasi di Wuhan dihentikan, termasuk transportasi umum. Ilmuwan menemukan virus corona punya masa inkubasi. Orang yang tertular tapi belum menunjukkan gejala jadi berbahaya. Dalam waktu bersamaan di bulan Imlek dimulai, jutaan orang bergerak mudik massal. Di saat itu dikonfirmasi 2.000 kasus di seluruh dunia, 50 orang meninggal. WHO menyatakan wabah sebagai situasi darurat kesehatan global dan menyerukan tindakan terkoordinir internasional. Awal Februari, Wuhan tetap ditutup total. Semua provinsi di Cina daratan melaporkan adanya kasus corona. Banyak negara melaporkan kasus corona. Kapan pandemi mereda, tidak ada yang tahu pasti. Sudah menyimak? Jika kalian sudah menonton, saya akan bertanya ke Anda. Setelah Anda menonton dan Anda menyimak, saya ingin bertanya. Menurut Anda, video yang baru saja saya tayangkan, video tersebut sebenarnya menceritakan tentang apa? Mungkin ada yang bisa menjelaskan ke saya. Video yang baru saja tampil tadi menceritakan tentang apa? Menurut Marga Aulia adalah video yang baru saja kita nonton bersama tadi merupakan peristiwa awal mula terjadinya virus corona. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Yang lain ada? Tidak ada. Oke. Jadi apa yang dikatakan oleh Marga tadi sangat tepat sekali, bahwa tayangan yang baru saja Anda nonton tadi merupakan tayangan yang menceritakan tentang awal mula terjadinya virus corona. Jadi di situ tadi mungkin Anda simak, Anda sudah saksikan sendiri. Jadi pada pagi hari ini saya akan mengajak Anda bagaimana bisa memecahkan masalah dari materi dari video yang tadi sudah Anda nonton secara bersama. Dari tayangan video tadi, saya akan mengajak Anda untuk berpikir kira-kira apa yang ada di benak Anda pada pagi hari ini tentang tayangan video tadi. Oke, yang pertama, ada pertanyaan yang pertama dari siapa? Oke, dari ketua. Bagaimana virus itu bisa masuk ke dalam tubuh? Pertanyaan, virus itu bisa masuk ke dalam tubuh manusia. Oke, terkait video tadi pertanyaan dari teman kalian, yaitu dia bertanya, bagaimana virus itu bisa masuk ke dalam tubuh manusia? Bisa dibaca tulisannya atau masih terlalu kecil? Oke, selain dari Marga Aulia, ada lagi yang mau bertanya? Ya. Bentuk dari semua virus itu sama. Seperti ini pertanyaannya, Safirna? Ya. Apakah
Sudah ada? Sudah habis atau ada lagi? Oh iya. Virus dapat dikatakan makhluk hidup. Bagaimana? Apakah virus dapat dikatakan makhluk hidup? Oh iya. Apakah virus dapat dikatakan sebagai makhluk hidup? Sebagai makhluk hidup. Sudah? Masih ada. Oh masih ada? Ya. Saya persilahkan ke penanya yang berikutnya. Oh iya. Pertanyaan dari Intan adalah apa yang membedakan virus dengan makhluk hidup lainnya? Virus dengan makhluk hidup lainnya. Ya, cuman itu? Atau ada lagi? Ya, virus bisa dikatakan sebagai benda mati. Ya, 6 pertanyaan. Oke? Jadi, mari sama-sama Anda menengok ke papan tulis. Ini adalah bentuk dari permasalahan yang sudah Anda kembangkan dari video yang Anda nonton tadi. Jadi di sini mari kita lihat bersama-sama. Ada 6 pertanyaan yang dilontarkan oleh teman Anda. Di sini yang pertama, bagaimana virus itu bisa masuk ke dalam tubuh manusia? Jadi yang mereka tanyakan proses virus itu bisa masuk ke dalam tubuh manusia itu seperti apa? Yang kedua, apakah bentuk dari semua virus itu sama? Nah, ini kita membahas mengenai bentuk-bentuk daripada virus. Apakah virus itu hanya satu jenis saja, atau 2 jenis, atau 3 jenis? Kalaupun dia lebih dari satu jenis, apakah dia sama atau tidak? Homogen atau heterogen? Itu yang ditanyakan. Oke? Yang ketiga, apakah virus itu hanya dapat menginfeksi manusia? Jadi yang dia tanya, apakah khusus manusia saja yang diinfeksi? Apakah tumbuhan, hewan tidak bisa? Jadi silahkan Anda nanti kembangkan. Yang berikut, apakah virus itu dapat dikatakan sebagai makhluk hidup? Di sini ada pendapat yang berbeda-beda. Virus itu dapat dikatakan juga sebagai makhluk hidup dengan kriteria seperti apa-apa. Dan virus juga dapat dikatakan sebagai bukan makhluk hidup atau benda mati dengan kriterianya apa-apa saja. Jadi di situ teman Anda meminta Anda untuk menjelaskan kembali. Keenam, bagaimana virus bisa dikatakan sebagai benda mati? Apakah virus itu benda mati atau benda hidup? Kalau keenam pertanyaan ini, sebelum saya menggabungkan Anda ke kelompok masing-masing, tadi malam saya sudah WA kan? Ya. Sesuai dengan WA saya semalam bahwa kelompok yang ada hari ini pada pembahasan mengenai materi virus, maka saya bagi kelompok hari ini sebanyak 4 kelompok. Ya? 4 kelompok. Sudah? Ya. Oke. Untuk Anda bisa memecahkan masalah pada pagi hari ini, saya minta Anda untuk duduk per kelompok. Silakan kembali ke kelompok Anda. Silakan buka, ada yang bawa laptop, silakan buka laptop kalian. Ada yang membawa HP, smartphone, silakan buka untuk mencari informasi terkait permasalahan yang sudah Anda tanyakan pada pagi hari. Oke, ini kelompok 4 ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Dan di sini ada saya bagikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Di sini saya buat per kelompok, ada 4 kelompok. Jadi sebelum Anda mengerjakan LKPD ini, terlebih dahulu Anda dengarkan penyampaian saya mengenai langkah-langkah kerja daripada LKPD yang sudah saya bagikan. LKPD itu ada yang bawa smartphone? Ya, silahkan dicari referensi atau literatur apapun yang ada di situ yang berkaitan dengan materi kita pada pagi hari ini. Jadi di situ pada LKPD yang saya bagikan itu ada
dua hal yang harus Anda kerjakan pada pagi hari ini. Yang pertama, Anda akan menjawab permasalahan yang ada di papan tulis dari ke-6 poin yang sudah disampaikan oleh teman Anda. Dari permasalahan ke-6 ini, saya minta Anda untuk membuka LKPD. Anda mencantumkan jawaban dari ke-6 pertanyaan ini pada kolom orientasi masalah. Ada? Coba dibuka. Ya, coba diangkat. Ya, kolom orientasi masalah. Kolom orientasi masalah ini Anda akan menjawab permasalahan-permasalahan yang sudah ditanyakan oleh teman-teman Anda pada pagi hari ini. Sudah tidak ada, saya berikan Anda kesempatan 20 menit untuk melakukan pekerjaan kelompok ini. Dan jika sudah selesai, maka saya akan meminta dari masing-masing kelompok untuk maju dan mempresentasikan jawaban yang sudah kalian kembangkan. Oke? Saya mulai dari sekarang, saya silakan. Tugas Anda hari ini adalah maju untuk mempresentasikan beberapa permasalahan yang ada di papan tulis. Jika sudah selesai, maka kita lanjutkan. Sudah selesai semuanya? Atau masih ada? Masih ada? Iya. Saya tunggu 5 menit lagi ya. Ya.
untuk maju menjawab beberapa poin pertanyaan yang sudah disampaikan oleh teman-teman kalian. Oke, mungkin tidak usah ibu pilih. Ada yang mau maju duluan? Kelompok berapa yang mau presentasi duluan? Kelompok 4? Kelompok 2? Ya, kelompoknya Marda Alia. Dari kelompok kalian. Untuk kelompok yang lainnya, silakan disimak baik-baik penyampaian yang akan disampaikan oleh kelompok 1 pada hari ini. Oke, kelompok 1, silakan maju ke depan. Yang nomor 2 tadi silakan maju. Kelompoknya Marda Aulia untuk maju mempresentasikan hasil dari jawaban kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 2 akan menjawab beberapa pertanyaan yang telah dilontarkan oleh teman-teman sekalian. Bagaimana virus itu bisa masuk ke dalam tubuh manusia? Virus dapat menular melalui kontak langsung, melalui lendir atau cairan tubuh penderita yang masuk ke dalam tubuh orang yang tertular. Yang disampaikan oleh Saudari Safirna. Apakah bentuk dari semua virus itu sama? Menurut pendapat kami, tidak semua bentuk virus itu sama, tetapi ada yang berbentuk patang, bulat, huruf T, dan juga bola. Selanjutnya saya persilakan kepada teman yang lain untuk menjawab. Pertanyaan nomor 3 yang disampaikan oleh saudari Sulastri. Apakah virus hanya dapat menginfeksi manusia? Itu virus tidak hanya dapat menginfeksi manusia, tetapi virus juga dapat menginfeksi tumbuhan, hewan, bakteri, dan jamur. Masing-masing virus hanya menginfeksi jenis inang tertentu. Fadila Kabir. Apakah virus dapat dikatakan sebagai makhluk hidup? Virus bisa disebut makhluk hidup karena memiliki kemampuan untuk memperbanyak diri. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Sri Bintang Piapon. Bagaimana virus bisa dikatakan sebagai benda mati? Virus dapat dikatakan sebagai benda mati jika virus tersebut berada di luar sel hidup. Ya baik, pertanyaan yang terakhir yaitu apa yang membedakan virus dengan makhluk hidup lainnya? Yang menjadi perbedaan ialah makhluk hidup memiliki sel, sedangkan virus tidak memiliki sel. Ya. Jawaban dari kelompok kami. Bagaimana dengan teman-teman yang lain? Apakah ada tanggapan, saran, atau menambahkan jawaban dengan jawaban yang sudah kami sampaikan? Yang berukuran sangat kecil. Dengan ciri-ciri virus yang pertama apa? Ciri-ciri virus yang pertama apa tadi yang sudah dijelaskan? Virus memiliki yang namanya DNA atau RNA. Yang kedua Ukurannya sangat kecil. ya, ukurannya sangat kecil atau memiliki ukuran yang rendah. Ada yang tahu ukuran virus berapa? Ada yang tahu? Mari kita sama-sama menengok. Tolong Anda kembali ke posisi masing-masing dulu. Nanti untuk pembahasan LKPD yang kedua, nanti kita kerjakan setelah saya memberikan arahan dari materi kita pada siang hari ini. Kembali ke posisinya. Ya. Untuk HP-nya tolong dinonaktifkan kembali. Sudah? Oke, Anda perhatikan. Jadi di sini ya. Yang pertama, tujuan dari pembelajaran kita hari ini, tujuan
tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, setelah melakukan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model problem based learning atau yang kita kenal dengan PBL, berbantuan video, peserta didik dapat menjelaskan sejarah tentang virus dengan benar. Sudah? Jadi untuk tujuan yang pertama di sini kita sudah lewati. Jadi di sini karena ada 4 KD, jadi di sini 4 tujuan juga yang saya sampaikan untuk Anda. Terus tujuan yang kedua adalah setelah melakukan kegiatan dengan menggunakan pembelajaran dengan media video, peserta didik dapat menganalisis ciri-ciri virus dengan benar. Sudah dijelaskan tadi, nanti sebentar akan saya paparkan kembali. Yang ketiga, setelah melakukan kegiatan belajar dengan diskusi bersama teman, peserta didik dapat menganalisis bentuk-bentuk virus dengan benar. Yang keempat, setelah melakukan kegiatan belajar dengan benar, dengan menyelesaikan tugas kelompok bersama teman, peserta didik dapat mengaitkan bentuk struktur tubuh virus dengan baik dan benar. Sudah? Jadi langkah-langkah ini akan Anda kerjakan pada LKPD yang sudah saya berikan. Oke, kembali tentang materi virus yang hari ini kita bahas. Jadi di sini disebutkan bahwa kata virus itu berasal dari bahasa Latin yang artinya adalah varion, tulisannya varion. Ya, jadi kalau Anda dengar virus, Anda dengar varion, jangan Anda berpikir si virus ini siapa, si varion ini siapa. Jadi virus atau varion ini adalah satu kesatuan. Tidak ada dia punya perbedaan di situ. Yang artinya adalah racun. Virus itu sendiri selalu mengalami perkembangan dari waktu ke waktu, sehingga bisa dibilang sulit sekali mati atau hilang. Bahkan tidak menutup kemungkinan akan muncul virus-virus baru yang terkadang bisa saja membuat manusia atau makhluk hidup lainnya sakit. Jadi di sini dikategorikan bahwa virus ini adalah makhluk hidup yang bisa menyebabkan penyakit. Seperti yang sudah Anda bahas tadi, bahwa virus itu dapat tertular melalui seratan liur. Anda lihat, virus itu termasuk bagian dari mikroorganisme. Ada yang masih ingat apa itu mikroorganisme? Ada kan? Ada yang disebut dengan mikroorganisme, ada yang disebut dengan makroorganisme. Berarti kalau disebut dengan mikroorganisme adalah organisme renik, organisme yang memiliki ukuran sangat kecil, yang tidak bisa dilihat dengan kasat mata manusia. Harus dengan menggunakan mikroskop. Oke, baik. Di sini Anda lihat, di sini virus ini dikatakan sebagai mikroorganisme karena merupakan makhluk hidup dengan ukuran hanya beberapa mikron atau mungkin lebih kecil dari itu. Karena 1 mikron sama dengan 0,001 mm. Berdasarkan pengertian virus di atas, maka dapat dikatakan bahwa virus adalah organisme parasit, yang mana ia membutuhkan inang untuk bertahan hidup. Mikroorganisme ini harus menemukan inang untuk bereproduksi, termasuk melalui sel tubuh manusia. Jadi, jika virus ini sudah menginap di tubuh manusia, berarti sel inangnya adalah manusia itu sendiri. Maka dia akan lebih cepat untuk memproduksi dirinya menjadi lebih banyak. Proses perkembangbiakannya pun terjadi makin cepat. Anda perhatikan ciri-ciri umum yang dimiliki oleh virus. Yang pertama, virus itu hanya memiliki satu jenis asam nukleat yang diselubungi oleh kapsid atau selubung protein yang disebut dengan asam nukleat, yaitu DNA atau RNA. Yang kedua, ukurannya sangat kecil, yaitu antara 25 sampai 300 mikrometer. Untuk 1 nanometer sama dengan 10 sampai 9 meter. Tubuh virus ini berbentuk sel, sehingga virus tidak memiliki inti sel, membran plasma, dan sitoplasma. Nah, itu jawaban dari pertanyaan teman kalian tadi. Kenapa virus tidak dapat dikatakan sebagai makhluk hidup? Jawabannya
karena virus itu tidak memiliki sel, toh? Sehingga tidak memiliki inti sel, membran plasma dan sitoplasma. Bentuk struktur tubuhnya tidak lengkap, makanya dia tidak bisa dikategorikan sebagai makhluk hidup. Nah, terus ciri virus yang berikut adalah virus itu hanya dapat hidup dan berkembang biak pada saat hidup atau dikenal juga sebagai parasit intraseluler obligat. Yang berikut merupakan suatu makhluk metaorganisme. Makhluk hidup metaorganisme itu merupakan suatu bentuk peralihan antara benda mati atau benda hidup. Dia peralihan. Dia bisa disebut sebagai benda mati, dia juga bisa disebut sebagai benda hidup. Itu yang disebut dengan makhluk hidup metaorganisme. Ciri yang berikut, virus ini memiliki beberapa bentuk tubuh, yaitu berbentuk bulat, batang, bentuk T, dan silindris. Sudah saya berikan. Jadi kembali Anda menyimak di depan bahwa pada intinya virus ini terdiri atas 3 bagian utama. Yang pertama, teman Anda tadi, nomor berapa ya? Apakah bentuk dari semua virus itu sama? Nah, ini jawabannya. Kalau bentuk virus secara umum itu tidak sama. Ada 4 kategori bentuk virus. Yang pertama adalah bentuk batang, yang kedua adalah bentuk polihedris, yang ketiga adalah bentuk bola, dan yang keempat adalah bentuk T. Nah, kalau ada yang bertanya, Ibu, kenapa kok disebut sebagai virus itu, kenapa dikatakan berbentuk batang? Ya, karena bentuknya Anda bisa lihat sendiri bahwa bentuknya menyerupai batang. Sampai di situ. Mungkin hari ini sekilas dari penyampaian kita tentang materi virus. Jadi saya akan mengajak Anda kepada refleksi pengajaran pada penutup materi saya hari ini. Jadi saya ingin bertanya kepada Anda tentang 2 pertanyaan yang sudah saya cantumkan di depan. Yang pertama, bagaimana tentang perasaan Anda mengenai pelajaran hari ini? Pelajaran hari ini, bagaimana perasaan Anda? Di situ, apakah senang? Apakah Anda sedih? Apakah Anda pilu? Begitu. Senang. Sedikit ke saya, yang menyebabkan Anda senang dengan pelajaran hari ini itu seperti apa? Jadi perasaan Anda senang itu pasti karena 2 faktor. Yang pertama, kita mengajarnya seru, karena di sini ada kekompakan, ada kerja kelompok yang baik. Apa nih? Yang kedua, kita bisa menyelesaikan permasalahan yang ada, betul tidak? Betul. Jadi perasaan Anda itu senang hari ini karena apa yang menjadi pertanyaan Anda, apa yang menjadi dilema bagi Anda setelah menonton tayangan tadi sudah terjawab, sudah terselesaikan. Jadi Anda senangnya di situ, begitu maksudnya. Sudah? Ya. Oke, yang berikut. Apa yang Anda sukai pada pembelajaran hari ini? Nah, pada pembelajaran virus ini, apa yang kalian suka? Hah? Apa itu kira-kira? Tapi apa yang Anda sukai pada pembelajaran virus hari ini? Hah? Ini siapa? Ini siapa namanya? Virus. Terus? Yang Anda rasakan berarti Anda berarti senang karena Anda sudah mengenal yang namanya virus. Bentuk-bentuk virus. Nah, selain itu kalian juga dapat mengetahui bentuk-bentuk daripada virus. Kalau tidak kan selama ini berarti Anda berpikir berarti virus corona itu virus yang ada tadi sudah, virus yang tadi itu sudah, virus batang, virus bola dan lain-lain itu adalah virus corona sudah. Pasti seperti itu kan? Ya. Setelah mempelajari materi hari ini berarti Anda sudah bisa dapat berpikir. Ada lagi
Yang terakhir, Ada Ibu, apa itu? tersedianya media belajar yang dapat mempermudah kita untuk mencari jawaban. Oke, bagus sekali jawaban dari Mata. Kita berikan tepuk tangan. Masih ada? Yang terakhir? Yang terakhir yang kalian lupa adalah kita macam-macam keanekaragaman yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Itu yang harus kita syukuri lebih pertama. Ya. Oke, sekian materi yang dapat saya berikan. Jadi kesimpulannya pada hari ini tentang materi yang saya ajarkan. Ada yang bisa menyimpulkan? Sebelum Ibu menyimpulkan. Ada? Ada? Jadi di organisme yang memiliki ukurannya paling kecil, yang tidak bisa dilihat dengan kasat mata, dan memiliki ciri-ciri yang berbeda-beda dari makhluk hidup lainnya. Oke, dengar kembali. Untuk LKPD yang sudah saya berikan ke Anda itu adalah LKPD dari kelanjutan materi yang sudah saya berikan tadi. Jadi LKPD itu nanti Anda buat dan selesaikan di rumah. Jika ada kendala atau pertanyaan yang mungkin kurang kalian pahami tentang bagaimana proses pengerjaannya, boleh masuk di grup WA dan boleh menanyakan ke saya secara langsung. Dan LKPD itu saya minta besok juga bisa dikumpul. Bisa? Oke. Ya, sekian saja penyampaian dari saya. Jadi untuk ketahuan Anda semua bahwa setelah ini kita akan Rabu depan kita akan masuk pada materi kelanjutan yaitu tentang replikasi virus. Jadi sebelum saya masuk pada kegiatan inti replikasi virus nanti, saya minta kepada Anda untuk terlebih dahulu membaca-baca di rumah agar kegiatan belajar kita bisa makin lebih seru dibanding hari ini. Ya. Oke? Itu saja penyampaian yang dapat saya berikan untuk Anda. Kiranya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukunya dirapikan dan kebersihan kelas diperhatikan. Sekian. Dan ketemu lagi hari Rabu. Oke, tidak ada pertanyaan? Baik, dengan mengakhiri pembelajaran kita pada siang hari ini, marilah kita sama-sama berdoa dengan membacakan surat Al-Ikhlas. Doa dimulai.